Allah fi darmin wa amal ilmu muktasabu wal mauquf 'ala nadhari wal istidlali. Adapun ilmu yang diusahakan, artinya kita tuh kada otomatis. Kalau daruri kan sekarang tuh otomatis. Nah, daruri itu otomatis. Lewat nah panca indera kita ini kan dapat, lalu akal kita tuh menangkap, itu sudah jadi ilmu. Itu ilmu nang daruri atau otomatis. Nah, kalau ini ilmu yang diusahakan. Fahuwal mauqufu, maka itu terhenti ala nazari, atas memikirkan, wal istidlali, dan petunjuk, mencari petunjuk. Jadi muka ada dapat pikiran, ada petunjuk, ada tahu. Ada juga ada kitab lain tuh ilmu tuh ada daruri, ada nazari. Nah, ini muktasab nah. Jadi ada ilmu daruri, ada ilmu muktasab bahasanya. Kalau kita tahu ilmu, kalau di pelajaran mantek itu karena ada ilmu daruri, ada ilmu nazari atau di tauhid. Nah, jadi itu istilah jangan. Jadi di usul fikih ini pembagiannya ada antara daruri dengan muktasab. Ada di lain itu antara daruri dengan nazari. Nah, cara pembagiannya itu. Kal ilmi, seperti mengetahui bi anal alama hadisun, bahwasanya alam semesta ini berpermulaan. Nah, ini kita mungkin ada berpikir, kita mungkin anak ada terlintas di pikiran kita, dunia ini ada surangan sako. Nah, itu bisa itu. Maka bila kita meyakini dunia ini ada dengan sendirinya, maka itu berakibat menjadi murtad. Nah, itu murtad bila meyakini dunia ini ada dengan sendirinya, bumi ini tercipta dengan sendirinya, itu murtad. Karena bertentangan dengan dalil Quran yang jelas. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa bainahuma. Nah, jadi bila wani berbeda dengan Al-Qur'an, murtad jadinya. Tapi kita mengadu pikir bisa kayak itu. Ada pikir bang kita kan, buktinya apa? Abah dia tahu, kai dia tahu, jangan abah kai. Nabi Adam kan. Seandainya Nabi Adam tak, Nabi Adam itu kan seandainya hidup lah. Nah, tahulah pian, oh ya apa bumi diciptakan? Ya tak ada tahu deh. Masalahnya tadi hulu bumi daripada Nabi Adam. Paling ngisahkan. Kan kita tuh kalau ngisahkan tuh kan kita mengalami lah. Ini jar pun asam di muka rumah nih dari jar waktu aku kelas 1 SD aja. Orang menanam. Nah, tato kita baru pun asam loh nih. Kau ngisahkan. Pun mangga di Jawa ini aja bah lapet tuh buah aja. Dulu jar aku ingat benar waktu menanam tuh. Nah, harus benar rasanya aja. Nah, karena kita lebih tua pada pohon mangga, nyaman kita ngisahkan. Jadi kita kan kau mengisahkan pada ini ada awalnya. Tapi ketika kita bicara tentang dunia ini, kita bumi ini, kita kada kawa mengisahkan mulai kapan bumi diciptakan. Karena tak tahu bumi pada kita. Nah, maka ini harus menggunakan akal pikiran. Jadi akal itu kau menjangkau sesuatu yang tak dahulu pada kita. Nah, kayak apa? Caranya, fa innahu mauqufun, maka bahwasanya mengetahui bumi atau dunia ini punya permulaan, itu terhenti ala nazari, atas berpikir, fil alami, pada alam ini. Wa ma nusyahidu fihi, dan apa yang kita saksikan di sana, minat tagayyuri, pada perubahan. Fayan takilu, maka berpindahlah min tagayyurihi, daripada meyakini perubahannya, ila hudusihi, kepada meyakini berpermulaannya. Nah, itu tak. Bila kita dapat mengetahui pada bahwa bumi ini berubah-ubah, bila kita yakin dah bumi ini berubah-ubah, maka kita akan mendapatkan informasi secara akal kita bahwa bumi ini punya awal. Karena perubahan-perubahan itu menandakan adanya awal. Contohnya di halaman rumah asalnya kosong, lalu berisi pohon mangga, yalah. Lawas tabang pun mangganya. Nah, dari tidak ada menjadi ada, kembali tiada. Perubahan tidak itu. Perubahan. Nah, perubahan itu maka kita mencapai kepada berpermulaan. Karena perubahan itu kan dari tiada kepada ada, berarti berpermulaan. Berpermulaan, nah dari tiada kepada ada berpermulaan berarti. Dari ada kemudian tiada, berpermulaan pula ketiadaan tersebut. Nah, demikianlah. Nah, contohnya kayak tulis. Nah, adakah orang yang berpikir papan tulis ini datang surangan? Tarabang papan, tarabang kayu balok, tarabang
nih pangarnya periwot tarabang pulang paku pulang menyucuki nah akhirnya menempel di tawing nih ada kanak itu pikir itu AI nah ini gila nah bola AI ini kan tarabang surangannya ang bacang manusia melihat kejadian itu dengan begitu saja dimulung dah kawa ada kita melihat itu atau tank senimbul ada jurang nih hayalan kita nih nah panang terpikir kita pasti kan ini ada manusia nama gewi lah mulai pohon kayu ditabang dibelah diolah jadi papan diolah jadi balok diolah jadi pelewot nah sudah berkeping-keping jual orang pulang oleh nah baik kamu muntai kan nah nukar ada ini benar-benar ke pohonnya nih asalnya tahu nih antara papan dan kayu ini mungkin lain pohonnya berilah nah, mungkin pohonnya jauh benar nah tapi ngarannya anak anak tak kumpul di mana di sini kan lalu di mana-mana kan nukar kayu nukar papan nukar pelewot nah tukang menukar lalu tukangnya belum matar kan mana anda ke sini kan atau tukang merangkai-rangkai lo kan di apa di orang mau ulah pelewot nih apa mau ulah orang papan tulis nih nah jadi papan tulis ditukari di pesantren bawa ke sini lalu diandak pulang adalah datang dengan sendirinya ada nama andak nah benda yang kecil ini juga kan ada kawanya ada surangan apalagi dunia nang saling gak genelan ini maulah ada dengan surangannya nah kayak itu kita akan berpikir masalah kayak pakai apa atau ciptakan bisa dipikirkan gitu lagi yang penting kita meyakini bahwasanya dunia ini diciptakan berarti berpermulaan itu aja nah maka dengan demikian kita dapat meyakini mengetahui bahwasanya bumi ini berpermulaan nah itu amun kada berpikir ada dapat pasti kita mungkin berpikir beranggapan ada pada dunia nih ya ada surangan nah mungkin itu berkeyakinan bisa sama lawan buhan filsafat itu kan pendapat nah itu adalah pendapat yang menjadi kafir kalau orang Islam kayak itu pendapatnya jadi murtad wa nadharu arti nazar huwal fikru adalah berpikir fi halil mandur pada keadaan yang dipikirkan. Nah, kita tuh mengitihi sesuatu lalu otak kita bergerak. Nah, berpikir tak? Yalah. Ini di kipas angin tuh nah. Apa kipas angin juga putar nah. Bergerak tuh pikiran. Nah, itu nazar ngarannya. Nazar itu berpikir. Otak kita bergerak mencerna sesuatu. Lihat dia ilal matlub untuk menyampaikan kepada tujuan. Tujuannya apa? Hendak mencerna, merespon, menangkap, nah, masukkan dalam memori, masukkan dalam ingatan. Nah, itu kan matlubnya gitu. Wal istidlal sedangkan mencari petunjuk, talabud dalil ya. Itu istidlal itu bahasa Arab itu kan alif sinta itu apa aja lit talab. Nah, makanya artinya talabud dalil istidlal itu istighfar minta ampunan, kan? Bila istab'ala itu maknanya meminta. Kebanyakannya kayak itu. Ista'ana minta tolong. Apalagi istaqama menuntut berdiri. Dan seterusnya lah. Itu seringnya kayak itu. Nah, maka arti istidlal talabud dalil menuntut dalil, mencari petunjuk. Lihat dia ilal matub agar mengarahkan kepada maksud. Famu'adin nazari maka sesuatu yang mengarah kepada berpikir wal istidlal dan mencari petunjuk wahidun sama saja. Nah, sama aja kan maulah kita jadi pikir mencari jadi sama aja yang itu juga kisahnya. Nah, satu benda wajam all musannifi nah wajam all musannifi bainahuma dan menghimpunkannya musannif itu Imamul Haramain. Jadi pangarang kitab di dalam korong itu ada Imamul Haramain, itu gurunya Imam Ghazali. Wajam al musanifi dan menghimpunkannya musannif bainahuma antara istidlal lawan nazar. Nah, pada nazar istidlal itu kan anunya nang mengarah kepada itu sama aja kan nang menuntut agar kita berpikir dan mencari petunjuk itu sama aja yang ingin tujuan. Kenapa tang keduanya disambut musannif? Yang sabutingnya mewakili cobain dah. Kenapa dulunya?
Nah, fil isbati wan nafyi mengumpulkan musanib antara keduanya pada menetapkan dan meniadakan. Takkidun itu hanyalah menguatkan. Jadi supaya mantap. Padahal nazar cukup aja sudah. Tapi bilang istidlal itu supaya mantap, nerai. Padahal cukup aja buting sudah. Nah, itu maksudnya lah. Karena kan yang menuntut itu satu aja. Nah, itu apa? Benda yang dipikirkan tadi. Atau benda yang sesuatu yang dicari petunjuknya. Wad dalilu, apa arti dalil? Petunjuk. Petunjuk itu wal mursyidu ila matlub adalah yang mengarahkan kepada yang dicari. Kan? Petunjuk tah. Kita tunjuk mengaji, oneh baca menunjuk huruf. Dalil mengarahkan oneh, maka ada ditunjuk karena mana dibaca. Nah ditunjuk di bawah, nah dibaca di atas, oneh nyata benar juga ada pintar ini. Anu hafalan aja. Ada anak kantornya lah. Orang tunjuk di bawah, ya nanti atas dibacanya. Nyapa sudah. Apa salam baran sudah bacanya ya lagi. Nah, bukan karena bisa membaca, tapi karena hafal. Saya itu anak-anak dah. Guru no tilawati nih. Yalah, tilawati kah. Karena kan bisa no hafalnya. Jadi tahu ada bacanya salam baran. Sekarang gak ditunjukkan gitu dibacanya dah. Nah, itu kan bukan karena pinandulan huruf bisa membaca, tapi karena hafal. Lain kisahnya gitu. Mungkin di orang lawan yang lain, oh dia bisa baca lagi. Nah, itu tak. Karena ini hafal. Wa dalil masyhudul matub liano alamatun alaih. Karena dalil itulah yang menjadi alamat atas yang dituntut tadi. Karena dalil itu kayak apa aja dalil itu misalkan ada pelakat ke jurang lah. Pelang lah. Ada apa rambu-rambu, kan? Nah, itu dalil namanya. Menunjukkan sekian lagi. Wadanu. Nah, ada pulang dan ini karena eksekusinya lah, eksekusi. Kita tuh setelah mendapatkan petunjuk, lalu akal kita nih mengeksekusi. Artinya apa? Mempones. Nah, mempones. Nah, maka ponis kita tuh macam-macam. Ada nang yakin, ada nang zan, ada nang syak. Di sini kada disebutkan yakin lah. Yakin kada ada sini-sini anu zan je lah. Nah, ini jadi kada di runut sidin. Di sini dua aja anda dan lawan syak lah. Padahal kan ada kita tuh kan yakin. Yakin tuh kan kada batal lagi dah. Pokoknya kayak apa kalau orang mau apa orang tuh mau unjuni lah atau kayak apa kalau orang apa tuh melawan kita kan apa orang tuh mahantai misalkan. Nah, kata-kata orang tuh kayak apa kada pengaruh kita itu yakin tak? Yakin. Nah, tadi kita yakin bahwasanya alam semesta ini diciptakan. Alam semesta ini berpermulaan. Kayak apa kalau orang pandirinya memadakan alam ini adanya sendirinya. Tetap kita tolak. Nah, berarti yakin tak? Bila mau orang pandir kayak gini jangan ya itu kunih jenah. Berarti kita ada yakin belum? Kawa diguyahkan orang. Misalkan satu tambah satu berapa? Dua. Bujur dua. Yakin? Yakin dua lah. Nah, jurang. Nah, abang salambar. Jangan dua jawabannya. Tiga kah? Empat kah? Asal jangan dua jawabannya. Bila ikam hakon jangan jawab tiga. Satu berapa? Tiga. Nah abang salambar. Hakon naikam lah. Hakon naikam lah. Nah, merubah jawaban tak hakon lah. Ya Pak. Nah abang salambar. Tapi di sore kiri kanakan. Karena banyak melihat tahun seorang sudah kelas satu ulia deh. Karena kan SD kan kelas satu SD kan ya tahu aja satu dua nah. Disuruh kita salah menjawab. Bila salah surakinya sekalasan. Hakon lah. Ada hakon lah. Amun abang pas 10 lembar ya Pak. Hakon lah. Jawab. Satu apa? Utang dua kan jawabannya. Jawab berapa kah? Disalahkan jawabannya. Lalu disuraki kekanakan pada hanya ada pintar, pada hanya macam dibulinya oleh kekanakan. Dibuli sarik, Pak. Akon lah. Nah, abang 10 lembar. Akon lah. Akon. Akon biar dia bawa satu mat asa cair yang lainnya lawan
Nah, ya bisa hakon juga lah. Ada apa aja di orang keanakan just tumat ha. Nah, yang penting aja dapat duitnya kan. Nah, nang dipertanyakan kayak ini. Nang dipertanyakan Ika menjawab 113 lah. Apakah di hatimu tiga menjawab? Di hatimu tiga menjawab lah. Nah, Allah nih mencari utuh Allah. Dunia konya dunia ko. Sago dia utuh nih. Ya Allah. Ayo Ika menjawab tiga aja mau. Dapat 10 lembar nah abang tadi kan. Disuruh Ika anakan kan. Sampai ke hati lah Ika mendahkan tiga dah. Sampai ke hati lah. Nah, di hati apa? Dua loh kan eh. Ah, walaupun untung berubah tetap hati. Dua jawabannya. Itu tuh orang yakin. Itu tuh yakin. Atau diancam jurang bila Ika menjawab dua, bunuh jurang. Daripada mati aja biar aku bungonya, saya mati aja apa? Biar aku bungo, saya ada mati aja lah. Itu kan menyelamatkan diri nih daripada dibunuh orang aja. Aku jawab baik tiga, jadi mati. Tapi hati tetap menjawab dua. Nah itu nangaran yakin tuh itu tuh. Bandak di hati sudah kata kawat ubah lagi. Cuma kita ini kan orang Islam, umat Nabi Muhammad ini kan ketika diancam orang masalah keimanan lah, lalu dia mengucapkan kata-kata murtad. Selama hatinya masih hijab, beriman, maka kata-kata dimuntong tuh dimaafkan. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Itu kita umat Nabi Muhammad. Nah, kisah orang yang terancam dari lah. Nah, nyawa taruhannya loh kan. Bila kada hakon mengucapkan kata-kata murtad, maka orang itu dibunuh misalkan. Nah, daripada mati lalunya terpaksa menyelamatkan dirinya atau dipukul orang atau disakiti orang. Terpaksanya mengucapkan kata-kata itu, maka hatinya tetap dengan keimanan, maka nang dimuntong tuh kada apa-apa, kada jadi murtadnya. Itu umat Nabi Muhammad. Tapi kalau umat Nabi terdahulu kada boleh. Walaupun hatinya tetap yakin kepada Allah, bila muntung berubah maka dianggap murtad. Itu kisahnya nang di kitab Riyadus Salihin dah, ada sudah belajar lah. Nang kisah Gulam, ada sudah baca kisah Gulam, ada kan Riyadus Salihin. Si Gulam itu kan bisi gurunya itu rahib. Nah, lalu gara-gara mengajilan rahib, si Gulam ini punya punya kelebihan, keanehan. Lalu si rahib tadi dianggap ini namanya setakan. Karena kehendak raja kan Gulam tuh menyembah lawan raja. Lalu Gulam tuh menyembah Allah Ta'ala gara-gara jadi rahib. Nah, lalu si rahib itu disuruh murtad menyembah raja. Kada hakon rahibnya sampai dipanggil dua pakai gergaji. Nah, sampai tak kuringis tuh kan ya Pak. Manusia hidup-hidup tuh dipanggil-panggil gergaji di tengah-tengah ubun-ubun nih. Sampai belah dua. Nanti, nah, kada ada rahib itu berubah. Tetap tetap rahib itu meyakini Allah sebagai Tuhanku. Nah, itu dikomentari oleh ulama, kenapa si rahib itu jika misalkan pura-pura bermurtad saja kan selamat dari dibunuh. Ternyata umat bahari kada boleh kayak itu. Umat bahari bila inya muntong mengucapkan kata murtad walaupun terpaksa tetap jadi murtad. Tapi kalau umat Nabi Muhammad, Rabbana apa jata la tuhamilna Rabbana wala tahmil alina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Nah, itu beban tuh diminta diintingi jangan sampai sama lawan orang dahulu. Nah, lalu bila keterpaksaan hati masih beriman maka tetap dihukumkan beriman. Seperti Ammar bin Yasir itu kan. Nah, Ammar bin Yasir nang kisah dipaksa Abu Jahal itu bermurtad. Nah, itu kisahnya. Wallahu a'lam.